better watch out. You better not talk. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, making it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. You better watch out. Kamu harus hati-hati ya. Kamu harus jaga-jaga nih. Jadi mereka yang meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasulullah sampai kepada periode Nabi Yahya alaihissalam. Jadi orang Yahudi hanya mengakui sampai periode Nabi Yahya alaihissalam. Itu yang mereka akui sebagai Nabi dan utusan Allah. Nah, begitu sampai pada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, orang Yahudi sudah menolak. Jadi orang Yahudi menolak kenabian Yesus alaihissalam. Nah, orang Kristen, mereka bermakmum. Seluruh nabi yang diyakini oleh orang Yahudi mereka akui sebagai nabi dan rasul juga. Plus dengan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Cuman orang Kristen kebablasan. Khusus untuk Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, mereka jadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini kebablasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam, iman, ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang kami hormati Ustadz Ipung Atria, yang kami hormati jajaran pendamping dosen dari Universitas Darussalam Gontor, yang kami hormati Ustadz Dr. Anwar Lutfi, yang kami sayangi semuanya teman-teman kuliah tamu Kristologi Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, kami ucapkan selamat datang. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya sebagai Master of Ceremony akan membawakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan kalam suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat materi, yang kelima isoma, kemudian dilanjut lagi materi, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita buka acara pagi hari ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ilham Gulam Gibran. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masuk ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Mu'alaf Center Ayah Sofia kepada Ustadz Ipung Atria. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat asatid dari Unida Gontor, ada Ustadz Asep sama Ustadz Haris Majid. Yang terhormat
Ustadz Dr. Arman Lutfi dari Sumeneb, Madura. Beliau datang dari jauh, dari Sumeneb, Madura, ujung Pulau Madura. Yang terhormat para ustadzat sekalian dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita pada pagi hari ini diberikan nikmat bisa berkumpul bersama di forum ini, dan kami ucapkan selamat datang di Kota Malang, kota yang sejuk insya Allah, dan mohon dimaafkan kami duduk ada di atas ini karena kursinya terbatas, jadi ya anggap saja kita santai di bawah, nak apa-apa. Alhamdulillah, kita mulai hari pertama ini di Sekolah Kristologi Insan Mogokita Institute. Kenapa kita beri nama Insan Mogokita Institute? Karena ayahanda kami Ustadz Insan Mogokinta yang mempelopori adanya Mu'alaf Center Ayah Sofia. Sebelum kita mulai pada kegiatan Sekolah Kristologi pada pagi hari ini, ada beberapa peraturan yang perlu kami sampaikan untuk para hadirin sekalian. Yang pertama adalah dilarang mengambil gambar dalam bentuk apapun, karena akan berurusan dengan hukum. Jadi hadirin semua akan masuk penjara. Ngambil gambar tidak boleh. Ngambil gambar, lukisan, ngambil kamera, ngambil piano nggak boleh. Jadi kalau ngambil foto, video boleh, silakan dengan senang hati. Jadi iya, ngambil gambar, lukisan di sini apa nggak boleh. Kalau memfoto boleh ya, memvideo boleh. Karena akan berurusan dengan pidana nanti kalau dibawa pulang. Gitu. Kemudian yang kedua, ini bukan materi mencari jodoh ya. Jadi ini materi kristologi yang penting buat kita. Mudah-mudahan untuk bisa menyiapkan buku catatan. Karena ilmu itu adalah untuk diikat ya. Ilmu itu seperti kalau kita beternak kambing ya. Kalau kambing itu diikat maka kambing itu akan aman. Kalau kambing itu tanpa ikatan maka itu akan gampang ucul istilahnya, gampang lari. Apalagi manusia dengan keterbatasan akal, pikiran ya, dan gampang lupa. Kemudian yang ketiga adalah peraturannya kita tidak boleh lempar kursi. Tidak boleh lempar kursi, kalau lebih baik lempar uang saja. Saya yang nampani, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada paparan yang tidak cocok dari pembicara, pemateri pada pagi hari ini, mohon ditunggu sampai paparannya usai lengkap begitu, secara utuh begitu. Baru kita akan mengetahui inti dari persoalannya. Jadi lebih baik daripada lempar kursi, lebih baik lempar uang. Saya yang nampani. Kemudian yang keempat, peraturannya adalah harus eblas ya. Atau bahasa Jawanya itu etes ya. Bahasa orang Pasuruan itu eblas Ustaz. Eblas itu apa? Etes Ustaz. Bahasa Manadonya itu lamu. Lamu itu lalamulu. Jadi menjadi seorang dai itu harus eblas, harus memiliki keterampilan berbicara yang baik. Jadi kalau tidak memiliki keterampilan berbicara yang baik, maka dai kurang optimal ya. Standar memiliki keterampilan berbicara yang baik adalah kita mampu berkomunikasi
dengan meyakinkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu memahami apa yang kita sampaikan. Contoh begini, ada kawan saya, anak orang miskin, tidak punya bapak. Ibunya bekerja jualan nasi di jalan. Gitu. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita, ini nyata Ustaz, pada seorang wanita, baru kenal, ini anaknya pengusaha besar, rumahnya banyak, jadi perusahaannya banyak. Anak miskin jatuh cinta kepada seorang anak pengusaha kaya raya. Lalu melamar, tidak kenal, dilamar. Dan ditolak. Kemudian ditolak lagi, datang lagi. Kedua kalinya, ada apa kamu datang ke sini? Saya di sini dalam rangka untuk menanyakan kenapa saya kemarin ditolak. Begitu. Ditolak lagi Ustaz. Datang lagi ketiga kali. Dan ini berusaha meyakinkan bagaimana caranya ia diterima. Dia ditanya, memang kerjaannya serabutan begitu Ustaz. Kamu kerja apa? Gitu kan? Kok berani-beraninya ngelamar anak saya gitu. Dijawab oleh kawan saya memang tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi saya akan tetap bekerja gitu Ustaz. Saya memang tidak memiliki penghasilan tetap, tapi saya akan tetap berpenghasilan. Wah, itu jawaban yang diplomatis. Namanya itu eblas ya. Memiliki keterampilan berbicara itu mempengaruhi seseorang sehingga orang lain itu yakin kepada diri kita. Beda lagi kalau jawabannya tadi ya saya memang lagi sekarang pekerjaan saya lagi ini enggak jelas begitu. Jadi orang sehingga tidak yakin pada kita. Jauhi eblas itu, kalau overdosis lain lagi, hindari. Overdosis semacam ini. Kamu kerja apa? Kok berani-beraninya ngelamar anak saya? Kemudian dijawab, saya memang sekarang lagi tidak bekerja, tapi ke depan saya akan mempekerjakan bapak. Itu overdosis ya. Itu dai yang overdosis itu hindari. Ya. Itu berbicara di luar kapasitas kita. Nah, peraturan pada hari ini kami harapkan para ustadzat sekalian yang hadirin pada pagi hari ini untuk eblas, untuk memiliki etes begitu. Jadi kalau ingin bertanya, monggo silakan, langsung bertanya. Begitu. Langsung di sini peraturannya langsung bisa disela. Jadi pemateri menyampaikan langsung bisa disela. Jangan menunggu sampai terakhir-terakhir baru bertanya, nanti soalnya gampang lupa begitu. Sehingga interaksinya bagus nanti acara hari ini. Kemudian begitu barangkali ya. Jadi Islam itu dibangun atas 3 hal. 1 adalah quwwatul iman, 2 adalah quwwatul ukhuwah, dan 3 adalah quwwatul uddah. Quwwatul iman adalah kekuatan iman. Quwwatul ukhuwah adalah kekuatan persaudaraan, persahabatan. Quwwatul uddah adalah kekuatan ekonomi, kekuatan iman. Jadi salah satu kekuatan Islam ini adalah dibangun atas pilar iman. Ya. Kalau iman ini lemah maka akan runtuh begitu. Nah, salah satunya ilmu kristologi ini adalah bagian dari pilar kekuatan iman. Dan ini adalah ilmu yang bukan nurtural, ini ilmu bukan nurtural Islam, tapi natural Islam. Ilmu yang lahir dari persoalan-persoalan yang ada. Ya, tahun 90-an umat Islam ini di Indonesia banyak dimurtadkan. Contoh sederhana adalah semua agama sama. Mau Islam mau Kristen sama. Kita sama-sama punya Nabi Isa. Sama-sama punya Isa alaihissalam katanya. Jadi nggak ada masalah, kita sama. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan Islam, masuk ke Kristen, kita masih sama-sama memiliki Nabi Isa alaihissalam gitu. Nah, ini kalau masyarakat kita tidak memiliki ilmu kristologi yang bagus, maka murtad sudah. Jadi, hal-hal sederhana semacam ini, kalau tidak memiliki kita tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa kristologi semacam ini, maka umat mudah murtad seperti itu. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Gitu.
Ustadz Anwar Lutfi, beliau adalah dokter. Jadi saya menjulukinya adalah Dokter Zakir Naiknya Indonesia. Ya, karena beliau sudah lama bukan spesialis di dokter kandungan atau dokter kecantikan, namun beliau ini aneh mengambil jurusan spesialis kristologi malah. Dokter malah ngurusinya kristologi. Gitu. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Jadi monggo silakan nanti kita nikmati bersama acara pada hari ini, dan mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penebus dosa pada hari ini. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ipung Atria yang telah memberikan sambutan. Kemudian sambutan yang kedua dari pihak Universitas Darussalam Gontor, kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ipung Atria sebagai Ketua Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang kami hormati, Bapak Dr. Anwar Lutfi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, teman saya calon Dr. Haris Majid MAG yang juga menemani kami, serta teman-teman semuanya, mahasiswi kami yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Sebelumnya, kalau di pondok Pak Ibu, memang kami berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi bahwa tidak ada strata di dalam apapun itu, khususnya pendidikan. Biasanya kami juga di kelas ada bangku-bangku gitu, maka semuanya rata. Akan tetapi kalau terpaksa seperti ini, kami punya falsafah sendiri. Ibarat air air mancur. Kalau seseorang memberikan atau sedang mentransfer maklumatnya, jadi air itu ketika ke bawah itu biar ngalirnya lancar. Mudah-mudahan. Begitupun nanti Pak Dr. Anwar Lutfi ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan langsung ngalir, karena dari atas ke bawah itu. Jadi bahasanya ngerucuk ya, ngerucuk. Jadi kena tumpahan-tumpahan ilmunya yang insya Allah akan menjadi manfaat buat semuanya. Dan terbendung ya, jadi tidak mengalir terus keluar ya. Betul, betul. Nanti langsung terserap insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi karena mukadimah, yang pertama kami sampaikan salam dari Bapak Rektor kami, Profesor Dr. Amin Fahmi Zarkashi. Ya. Kebetulan pada kali ini beliau ada urusan juga, jadi mewakilkan kepada kami. Begitupun salam kami sampaikan dari Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Al-Ustadz Al-Hajj Sabtu Hadi Buntung. Beliau juga ketika kami menyampaikan kepada beliau bahwa kami akan mengunjungi kembali Hagia Sophia, Masya Allah sangat apresiatif. Karena memang pada khususnya di era seperti ini, Ustaz, ini anak-anak ini kan dari prodi studi agama-agama, perbandingan agama, walaupun tidak membanding-bandingkan dengan Islam, akan tapi dipakai sebagai frameworknya malah Islamnya. Wacana tentang Kristen ini memang sangat dibutuhkan, apalagi ketika ditambahi logos jadi kristologi itu sudah tidak bisa sekedar mengetahui bagaimana agama Kristen itu. Akan tetapi lebih dari itu harus tahu bagaimana cara membackup akidah kita, bagaimana cara menjawab apabila ada serangan-serangan khususnya dalam ranah pemikiran.
Nah, alhamdulillah pada anak-anak di sini semester 6 ini sudah sedikit, mungkin kalau kalau satu baskom air itu mungkin baru di atasnya tentang kristologi. Nah, dan kami harapkan sebetulnya setelah sesi nanti sampai besok ini selesai kristologi, kami berharap insya Allah nanti akan keluar penelitian-penelitian terkait bidang ini. Amin. Kemudian kami tidak panjang lebarkan karena acara intinya bersama Ustadz. Ini alhamdulillah seorang dokter dan dokter dalam bidang Kristen. Dan beliau seorang muslim, maka dibedah pakai pisau analisa yang beliau menjadi otoritatif di dalamnya. Maka semuanya tolong jangan ragu-ragu. Tadi sudah diizinkan oleh Ustadz Ipung agar siapapun yang ingin bertanya langsung angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu sebelum dipersilahkan, jangan dulu berbicara. Gitu ya. Dan jangan lupa jangan ngambil apa-apa di sini. Jangan ngambil foto, walaupun nggak ada fotonya. Tapi silahkan memfoto atau memvideokan apa yang kiranya penting. Dan rekaman sudah ya. Kiranya rekamannya mungkin nanti disimpan di sini, di sana. Boleh nggak ya? Nanti ketika acara, oke. Biar lebih terikat ilmunya. Selain antum juga menulis apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Anwar Lutfi. Oke, mungkin itu saja. Walaupun kami penasaran, Ustadz Ifung, tadi ceritanya belum selesai tentang lamaran anak tadi yang nanti mungkin diteruskan di sesi yang akan datang ya. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Alafu minkum, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz yang telah memberikan sambutan. Kemudian masuk ke acara inti kita pada hari ini, yakni pemaparan materi kristologi yang akan disampaikan oleh Dr. Anwar Lutfi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi